semut yang rajin dan belalang pemalas. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah dua sahabat yang sangat berbeda sifatnya. Sima, seekor semut kecil berwarna coklat, dikenal sebagai pekerja keras. Setiap hari, ia dan teman-teman semutnya bekerja tanpa lelah mengumpulkan makanan untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Di sisi lain, ada Belo, seekor belalang hijau yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain dan bernyanyi. Belo selalu melompat-lompat riang di antara rerumputan, menikmati kehangatan matahari, dan tak pernah mau repot memikirkan masa depan. Suatu pagi, Sima sedang sibuk membawa sebutir biji ke sarangnya ketika Belo datang menghampirinya. Sima, kenapa kamu selalu sibuk bekerja? Lihatlah aku. Aku bisa bernyanyi, menari, dan bersenang-senang sepanjang hari. Seru Belo sambil tertawa. Sima berhenti sejenak dan menghela napas. Belo, musim panas memang menyenangkan, tapi musim dingin akan segera tiba. Ketika salju turun dan makanan sulit ditemukan, apa yang akan kamu makan? Tanya Sima dengan penuh perhatian. Belo hanya tertawa dan melompat ke atas batu. Ah, Sima, kamu terlalu khawatir. Musim dingin masih lama. Kenapa harus bekerja keras sekarang kalau kita bisa bersenang-senang dulu? Katanya dengan santai. Sima menggelengkan kepala dan kembali bekerja. Ia tahu bahwa persiapan itu penting dan ia tidak ingin mengambil risiko kelaparan saat musim dingin tiba. Musim dingin datang. Hari-hari berlalu dengan cepat dan musim gugur mulai menunjukkan tanda-tandanya. Angin dingin bertiup, daun-daun mulai berguguran, dan langit yang cerah berubah menjadi kelabu. Tapi Belo tetap mengabaikan peringatan Sima. Ia terus bernyanyi dan bermain, menikmati setiap momen tanpa sedikit pun merasa khawatir. Namun, ketika musim dingin akhirnya datang, semuanya berubah drastis. Salju mulai turun, menutupi padang rumput yang hijau dengan selimut putih yang dingin. Pohon-pohon kehilangan daunnya, dan tidak ada lagi rerumputan segar untuk dimakan. Belo mulai merasa kedinginan dan kelaparan. Ia melompat-lompat mencari makanan, tetapi tak ada yang tersisa. Tidak ada daun hijau, tidak ada biji-bijian, dan tidak ada serangga kecil yang bisa dimakan. Perutnya berbunyi kelaparan, dan tubuhnya mulai melemah. Belo mulai menyesali keputusannya. Seandainya saja aku mendengarkan Sima dan mulai bekerja lebih awal, gumamnya lemah. Dalam keadaan putus asa, Belo akhirnya pergi ke sarang semut. Dengan tubuh yang menggigil, ia mengetuk pintu kecil sarang Sima. Sima, tolong aku lapar dan kedinginan, katanya dengan suara gemetar. Sima membuka pintu dan melihat sahabatnya dalam keadaan menyedihkan. Ia merasa iba, meskipun ia sudah memperingatkan Belo sejak lama. Aku sudah mengingatkanmu, Belo, kata Sima lembut. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu kelaparan. Sima mengajak Belo masuk ke dalam sarangnya yang hangat. Di dalam terdapat tumpukan makanan yang telah dikumpulkan oleh para semut selama musim panas. Sima memberikan Belo beberapa biji-bijian dan air hangat. Sambil menikmati makanan yang diberikan Sima, Belo merasa sangat bersalah. Terima kasih, Sima. Aku benar-benar menyesal. Aku telah mengabaikan nasihatmu, dan sekarang aku menyadari betapa pentingnya bekerja keras, katanya dengan penuh penyesalan. Sima tersenyum dan berkata, yang penting kamu belajar dari kesalahanmu, Belo. Musim panas berikutnya, kamu harus mulai bekerja dan menyiapkan makanan untuk dirimu sendiri. Belo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku janji, Sima. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras seperti kamu. Ketika musim dingin berakhir dan matahari
mulai bersinar kembali, Belo menepati janjinya. Ketika musim semi tiba, ia tidak lagi hanya bersenang-senang. Ia mulai membantu Sima dan para semut mengumpulkan makanan untuk musim dingin berikutnya. Sejak saat itu, Belo tidak hanya dikenal sebagai belalang yang pandai bernyanyi, tetapi juga sebagai pekerja keras yang tidak lagi malas. Cerita ini mengajarkan bahwa kerja keras dan persiapan sangatlah penting. Jika kita hanya bersenang-senang tanpa berpikir tentang masa depan, kita bisa menghadapi kesulitan di kemudian hari. Oleh karena itu, mari belajar dari semut yang rajin dan selalu siap menghadapi tantangan.